Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Johannes Morangkir. Di video saya kali ini, saya ingin membuat tutorial cara membuat kue bolu Amanda, makanan khas Bandung yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share video saya sebanyak-banyaknya agar saya semakin semangat mengupload video selanjutnya ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama, kita harus sediakan bahan-bahan ya teman-teman. Nah, jadi bahannya itu yang pertama telur 6 biji. Nah, jadi kita sediakan telur 6 biji. Setelah itu teman-teman, kita juga menggunakan gula. Kita gunakan 8 sendok makan. Setelah itu teman-teman, kita juga gunakan tepung terigu dan baking powder setengah sendok makan. Dan setelah itu teman-teman, kita juga gunakan minyak. Nah, jadi kita gunakan minyak ya, bukan Blue Band. Setelah itu bubuk coklat dan dark coklat. Inilah semua bahan-bahan, dan kita juga gunakan pasta pandan. Tanpa berlama-lama teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Nah, jadi pertama kita tuangkan dulu tepung terigu ke dalam ayatan dan baking powder. Setelah itu teman-teman langsung saja kita ayat. Kenapa saya ayat? Agar nanti bahan-bahannya ini tidak bergerindil ya teman-teman, agar dia nanti lebih empuk dan tidak ada kasar-kasar di dalam kue tersebut. Nah, karena mungkin tepungnya itu kan pasti ada yang kasar gitu ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan ayat dulu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini bahan yang pertama, kita ayat terlebih dahulu. Nah, ini agak kelamaan ya teman-teman kita buat videonya untuk mengayat. Nah, jadi teman-teman jangan sampai lupa diayat ya, karena kalau tidak diayat nanti adonan teman-teman itu bisa bergerindil ya, atau bisa kematangannya juga nanti jadi agak kurang bagus seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Di sini agak lama videonya ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai kita ayat, langsung saja kita masukkan telur ke dalam tempat mixer kita ya. Setelah itu masukkan garam dan kita masukkan juga gulanya. Setelah itu kita mixer menggunakan kecepatan tinggi ya teman-teman ya. Jadi kita mixer adonan tersebut hingga tercampur rata dan berwarna putih berjejak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita mixer sampai dia berwarna putih. Kalau belum berwarna putih belum bisa ya teman-teman ya, langsung dicampur dengan tepung terigu tersebut. Oke. Ini udah hampir ya teman-teman ya. Mungkin karena efek kamera dia agak sedikit berwarna coklat-coklat ya teman-teman ya. Ini dia udah mulai berjejak. Setelah berjejak, kita kurangi perlahan-lahan kecepatan dari mixer ya teman-teman ya. Kita kurangi kecepatannya. Setelah kita kurangi, langsung aja kita matikan. Lalu kita masukkan tepung terigu. Nah, di sini teman-teman kita mixernya tidak terlalu lama. Kita hanya butuhkan waktu selama 1 menit. Di sini kita menggunakan selama 1 menit untuk mengaduk atau mencampurkan adonan tersebut hingga tercampur rata ya. Nah, jadi kita menggunakan 1 menit. Gunakan waktu 1 menit hingga tercampur rata semua bahan-bahan itu. Tapi kita tidak bisa menggunakan kecepatan tinggi. Nah, jadi kita hanya bisa menggunakan kecepatan rendah ya teman-teman ya. Oke, kita matikan. Jika sudah kita matikan teman-teman, kita langsung aduk-aduk pakai spatula sebentar ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk dulu pakai spatula agar tidak ada nanti tepung yang belum tercampur di bawah seperti itu. Jadi kita lakukan dengan. Nah, jika sudah teman-teman, langsung saja kita masukkan minyak. Nah, jadi kita gunakan minyak. Jika sudah dituangkan minyaknya, langsung saja kita aduk-aduk pakai spatula ya. Kita aduk pakai spatula hingga dengan cara ini kita membolak-balikkan ya. Kita bolak-balikkan hingga adonan tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur dengan rata, kita lihat dulu ya. Mungkin nanti dia akan mengambang minyaknya ke atas kalau belum dia tercampur rata seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita aduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur dengan rata, langsung teman-teman langsung saja bagi 2 adonan tersebut ya. Langsung saja kita bagi 2. Karena di sini kita membuat amandanya rasa coklat dan rasa pandan. Nah, jadi kita bagi 2. Nah, makanya kita harus menggunakan
tempat atau wadah yang harus sama besar ya teman-teman ya. Ini karena agak jauh dia sedikit terlihat kecil ya teman-teman yang paling ujung ya. Tapi itu sama besarnya. Langsung saja kita bagi dua. Jika sudah teman-teman, kita siapkan yang pertama dulu ya. Kita gunakan dulu bahan yang pertama untuk bahan coklat. Setelah perhatikan terlalu banyak mungkin ya. Nah jadi kita masak dulu dark coklatnya ya. Cooking dark coklat kita masak dulu hingga cair. Setelah itu kita masukkan 2 sendok minyak. Nah jadi inilah yang harus kita lakukan ya, agar adonannya nanti, agar coklatnya ini lebih empuk dan lebih enak gitu ya. Setelah itu teman-teman langsung saja kita tuangkan ke dalam adonan. Ke adonan yang pertama rasa coklat. Setelah itu kita tuangkan dulu hingga habis ya. Jangan ada sedikit pun sisa coklat karena coklat ini mahal. Oke, setelah tercampur dengan rata, kita ayak terlebih dahulu ya bubuk coklat. Nah saya gunakan bubuk coklat, kita aduk. Nah jadi aku tidak terlalu banyak menggunakan dark coklat karena ini coklat yang telah saya panaskan tadi udah terlalu banyak saya buat ya. Jadi teman-teman sesuka hati kalau coklatnya itu coklat harus hitam gelap banget gitu ya kan guys ya. Oke, setelah itu kita bolak-balikkan. Kita aduk secara meratakannya hingga dibolak-balikkan hingga adonan tercampur dengan merata. Hingga adonan tercampur dengan rata ya guys ya. Wow, saya juga penasaran bagaimana sih hasilnya ini ya kan guys ya. Wow, saya tidak sabar melihat hasilnya, apakah enak banget ataukah mengecewakan gitu ya kan guys ya. Oke, langsung saja jika sudah tercampur dengan rata langsung aja kita olesi loyang ya guys, loyang untuk cetakan Amanda kita ini ya. Jadi aku menggunakan ukuran 20 kali 20 kali 7 ya teman-teman. Panjangnya 20, lebarnya 20, tingginya 7 ya. Oke, langsung aja kita tuangkan. Jika sudah dituangkan jangan ada tersisa sedikit pun ya. Kita tuangkan hingga habis. Tidak ada sedikit pun. Nah, jika sudah dituangkan teman-teman, jangan lupa menghentak-hentakkan ya. Jangan lupa menghentak-hentakkan. Nah, menghentak-hentakannya seperti apa bisa dilihat di dalam video ya. Menghentak-hentakannya seperti ini ya guys ya, agar tidak ada angin di dalam. Karena di dalam nanti kalau kita membuat ada angin di dalamnya bisa nanti dia pecah kuenya. Ini sering kue saya pecah karena saya juga lupa menghentak-hentakkan kue tersebut. Nah, jika sudah teman-teman jangan lupa ditutup ya. Dan digunakan api sedang aja ya, sedang selama 15 menit. Jika sudah langsung aja kita langsung ke part B-nya, yaitu adonan pandan, lapisan pandan ya. Kita gunakan pandannya itu 1 sendok makan. Jika sudah dituangkan langsung aja kita campur dengan cara bolak-balik ya. Kita bolak-balikkan. Saya juga udah penasaran bagaimana rasanya ya sayangnya. Wow, ini hijaunya karena efek kamera mungkin terlalu hijau banget seperti cat ya. Ini padahal rasa pandan gitu ya kan guys ya. Aromanya juga sangat khas dan harum. Jadi aku menggunakan pasta pandan karena kalau teman-teman ingin pakai daun pandannya langsung di mixer bisa juga ya guys ya. Oke. Kita tunggu bagaimana hasilnya ya kan. Ini kita aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Jangan ada berwarna putih lagi di bawah seperti itu ya teman-teman ya. Makanya kita gunakan dengan cara bolak-balik seperti itu ya teman-teman ya. Wow, harumnya itu membuat air liur datang gitu ya kan guys ya. Bagaimana hasilnya kan gitu. Aduh sakit banget telinga. Mudah-mudahan gak mengecewakan ya guys, karena saya sangat takut kalau tidak enak. Bagaimana ini? Nah jadi kita tunggunya 15 menit. Jadi kita gunakan aduk-aduk dulu ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk dulu, gak apa-apa terlalu lama ini karena kita tunggunya 15 menit untuk proses kematangan. Oke teman-teman, bisa dulu kita cek dulu ya guys ya, apakah sudah bisa.
jadi kita cek dulu. Oke, ini kok nggak ada congkel, kok belum ya? Ternyata belum guys. Belum ya. Oke, ini udah hampir tadi ya kan guys. Langsung saja kita tuangkan yang lapisan B-nya ya. Kita tuangkannya hingga tercampur merata di bawah ya, hingga rata adonkan keloyang ya guys ya. Wow. Nah, jika sudah dimasukkan yang warna lapisan pandan, jangan lupa ditunggu selama 25 menit. Jangan lupa ditunggu 25 menit agar adonan itu terasa empuk. Nah, jadi kita gunakan, nah jika aku lupa tadi ya teman-teman, kita gunakan pelapis untuk menutup kukusan tersebut. Kenapa saya? Agar ketika dia masak atau ketika kita masak di dalam ini kan dia kan akan mengeluarkan uap. Biarkan saja uapnya itu diserap oleh kain tersebut ya guys ya. Jadi kita gunakan kain untuk proses menguapnya asap itu biar nggak ke kuenya jatuh, nanti dia jadi rusak kuenya ya guys ya. Oke guys, setelah kita tusuk dulu kuenya bagaimana sih ya. Oke, ternyata sudah matang. Langsung aja kita lakukan seperti ini ya. Kita potong dulu di luar-luar gitu ya guys, biar karena udah lengket. Setelah itu kita jatuhkan. Nggak hancur be. Oke, nah itu nggak bisa didompol itu guys. Langsung aja kita ambil pisau ya. Kita ambil pisau dan kita potong-potong ini jadi apa ya, kayak paduan suara yang sedang dari atas ke bawah gitu ya kan, karena tempatnya ini agak sedikit bergelombang ya kan. Langsung aja kita ambil pisau. Nah, jadi kita pakai pisau dulu, kita buang dulu pinggir-pinggirnya ya guys ya. Wow. Ini nanti kita kasih sama orangnya yang kita potong-potong ini, yang tipis-tipisnya itu ya. Wow. Lembut banget ya. Dapat dilihat teksturnya itu sangat lembut. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Aduh, kok nggak bisa bergerak lagi dia karena terlalu lengket coklatnya guys. Wow. Aku udah sangat kepo banget bagaimana sih rasanya gitu ya kan guys kan. Pasti teman-teman juga mau melihat hasilnya bagaimana, seperti itu. Oke, ini dia ya guys ya. Setelah dapat disajikan, langsung saja kita potong-potong. Kita potong-potong ala enak untuk dimakan ya kan guys. Oke, kita bagi dua dulu ya. Kita bagi dua dulu adonannya agar terlihat enak untuk dimakan dan difoto ya kan guys. Oke, kita potong dulu pelan-pelan ya. Coba lihat guys. Wow, empuk banget ya. Ini bisa dilihat teksturnya aja di waktu dipotong, dia nggak keras seperti itu karena kita memasaknya dengan perasaan, dengan pemikiran yang jernih. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe dan share video saya sebanyak-banyaknya, dan selamat mencoba buat teman-teman yang ingin mencoba. Terima kasih, bye-bye.